Gue tuh orangnya dulu mungkin idealis, kalau sekarang gue realistis aja. Maksudnya kayak ya itu tadi, kalau lo mau bikin sesuatu yang idealis, nggak usah ngarepin kayak lu banyak view, banyak untung, ya lu berkarya aja udah gitu. Lo kalau mau nyari duit ya lo bikin konten yang buat emang nyari duit. Obrolan leha-leha santuy kuy. Gue kan nggak tahu nih Alfian ya. Hai. Gue mendengar kabar-kabar berita, rumor gitu, ya, rumor-rumor di luar sana. Emang katanya di kancah per-YouTubean itu sedang terjadi huru hara. Oh, lagi heboh itu. Apa sih, Wah? Soalnya kan gue bukan anak YouTube gitu, bukan anak digital, gue nggak paham. Ini sih lagi rame banget dan banyak banget yang ngebahas itu loh, YouTuber versus artis. Loh, emang kenapa? Apa yang terjadi gitu loh? Jadi gini, YouTuber lama itu sekarang tuh lagi pada satu persatu lagi pada mutusin, gue mundur aja deh dari per-YouTubean gitu loh, karena kayaknya ekosistemnya udah nggak bagus nih gitu loh. Karena kenapa? Sekarang tuh artis-artis banyak banget yang masuk ke YouTube. Iya, karena gue juga kayak ngeliat kayak misalnya kalau ngeliat program TV aja gitu kan, kayak infotainment ya gitu, itu kan isinya kayak ngambil dari footage-nya YouTube-nya artis-artis gitu kan. Terus udah gitu juga menurut mereka juga kalau lihat nih konten-konten di YouTube itu mungkin buat sebagian konten creator tuh, buat sebagian YouTuber kayaknya kok isinya makin lama makin ngawur gitu loh, kayak receh nyampah gitu cuy. Gitu. Tapi gue juga gak tahu kan, gue juga bukan kan YouTuber. Tapi kan lo punya ada channel ada channel. Iya, maksudnya lo ada di lahan itu. Sedang memulai gitu. Dampak atau maksudnya kayak dampak atau ini yang ada berdampak juga gak sih? Gue sih so far sih belum ngerasain ya, karena kan mungkin masih baru ya. Gimana kalau kita panggil orang lama aja? Oh, lo orang baru? Emang ada orang lama nih, Nani nih orang lama. Sini bro. Nyuruh gue kan. Aduh. Oke, jadi sebenarnya bukan gue ya. Ini salah satu yang lo bilang orang lama, YouTuber lama yang mau mundur. Enggak. Itu yang lain-lain gitu. Kalau saya tuh lebih kepada general aja gitu. General aja. Kalau dia sebenarnya kayak di tengah-tengah YouTuber ya, artis ya gimana dong? Nah, saya berarti main film juga. Saya main film loh. Oh iya. Sebelum saya jadi selebgram Dubsmaster itu saya udah main film. Oke. Ngerti nggak? Gitu. Jadi kayak aku nggak lahir dari situ gitu. Emang aku dikenalnya di sosial media di situ. Di film aku nggak terkenal. Tapi emang basicnya aktor ya. Aktor, yes. Oke, teman-teman kalau sering dengar gitu ya, aku bilang gitu, orang yang selalu ada kecongkakan dalam setiap ucapannya, ini orang ini. Ini orangnya nih. Tapi kan ngomongin ini ya bro, ngomongin YouTuber lama versus artis. Gak usah nangis lah. Lo sampai terharu gitu sih. Gitu loh, tapi kayak enggak. Lu kan YouTuber iya, artis iya. Nah, sudut pandang lu gimana nih gitu? Melihat polemik yang lagi dibahas rame di media. Karena gue nggak tahu emang seheboh itu ya dunia ya, itu kan lagi segempar itu. Soalnya dari salah satu YouTuber dia kayak akhirnya bersuara gitu loh, kayak bahwa ekosistemnya udah nggak bagus gara-gara artis-artis pada masuk YouTube kasih giveaway, yang bikin akhirnya orang yang nonton itu cuma mentingin giveaway gitu, bukan konten lagi gitu. Tapi kalau kayak mereka kasih giveaway itu tuh kayak ada dari sponsor atau mereka ngeluarin uang sendiri itu sih? Nggak tahu sih. Ada yang dari sponsor mungkin atau ada yang dari pribadi, ya itu kan mereka yang tahu gitu loh. Iya, jadi setiap YouTuber kan punya strategi masing-masing ya. Dan itu akhirnya konten-konten, maksudnya sama konten kreator YouTube yang mereka udah berkembang yang udah besar di YouTube, bikin konten yang prepare, syuting kayak berhari-hari, kalah sama kayak yang vlog-vlog biasa gitu loh. Akhirnya jadinya yang di trending itu semuanya artis-artis rata-rata gitu. Jadi karena mereka kayak lebih banyak, maksudnya kayak lebih kuantitasnya gitu ya. Kuantitas gitu, kayak yang YouTuber yang berkualitas, maksudnya dia bikin konten yang berkualitas dengan proses yang lama, itu jadinya kayak kan nggak mungkin yang setiap hari gitu kan, nggak mungkin setiap hari dia upload ya, karena itu, ada prosesnya itu. Iya, sedangkan tapi kalah akhirnya itu kayak sehari bisa kayak 3 video naik gitu. Tapi terus penontonnya lebih banyak lagi daripada yang dia bikin disiapin matang-matang gitu ya. Tapi apa mungkin kalau artis-artis itu mereka kayak karena mereka udah punya dananya lah ibaratnya gitu, jadi mereka
bisa punya tim, punya kru gitu. Jadi makanya mungkin bisa sehari bisa upload 3 video gitu iya, kan ya. Mungkin bisa jadi karena mereka kan tinggal sewa editor apa segala macam kayak gitu-gitu. Tapi kalau menurut lu pribadi nih, lebih penting mana? Kualitas atau quantity? Kalau gue ya, kalau ditanya, gue tuh orangnya dulu mungkin idealis. Kalau sekarang gue realistis aja. Maksudnya kayak ya itu tadi, kalau lo mau bikin sesuatu yang idealis, gak usah ngarepin kayak lu banyak view, banyak untung, ya lu berkarya aja udah gitu. Lu kalau mau nyari duit ya lu bikin konten yang buat emang nyari duit, yang orang yang suka, ringan gitu, yang disukai masyarakat kan. Soalnya yang trennya selalu konten-konten yang vlog, daily vlog, yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau lu pribadi nih, kan lu YouTuber juga nih, ya kan? Kalau lu pribadi strategi lu menghadapi logaritma YouTube yang baru ini gimana? Dengan permasalahannya ada kayak gini juga deh, lu gimana memilih? Oke, satu kan ada yang mikirin gue kuantitas deh, yang satu lagi gue kualitas deh. Nah kalau lu yang mana nih kategorinya nih? Gue dari dulu tuh nggak pernah kayak, gue jalanin aja sih semuanya, ngerti nggak? Maksudnya kalau gue bikin konten, bukan dibilang nyampa nggak nyampa sih, maksudnya kayak yang ala kadarnya. Misalkan kayak kita deh bikin challenge, ya emang buat seru-seruan kita. Yang penting kita itu, gue tuh sama teman-teman fun, udah itu aja sih sebenarnya. Mungkin ini kali ya. Kayak nggak mungkin kalau beberapa YouTuber lama kayak gue ngomong nih, gue speak up bahwa A B C D F G H I J yang merusak ekosistem, itu menurut gue terlalu nggak gimana ya? Terlalu, ini namanya bisnis kan, gimana pun. Mungkin kayak ya yang tadi Yoga bilang juga gitu. Lu berangkatnya awalnya niatnya mau ngapain? Iya, ya itu kan? dulu gitu. Bener, kalau misalnya gue setuju sih sama Yoga. Kalau lu emang berangkatnya dengan niat untuk bawa idealisme, ya lu jangan berharap untuk dapat viewers tinggi apa segala macam. Tapi kan ini kayak jadi sarana buat media buat lo ngeluarin idealisme lo gitu. Tapi kalau lo buat cari duit ya udah. Ya udah. Bikin aja yang enteng-enteng. Yang penting lu bisa dapet duit. Berangkatnya niatnya apa dulu? Itu yang belum terjawab dari Yoga nih. Kalau tadi kan itu kita mungkin ngeliat mereka. Nah, ini gue belum nemuin nih. Niat lu apa? Gimana nih niat lu nih? Niat lu di YouTube nih apa? Tengah-tengah sih gue. Tengah-tengah ya. Tapi intinya lu jaga kualitas, tetap jaga kualitas, tapi kuantitas nggak jadi beban buat lu ya. Penting gue bikin video bagus aja udah. Maksudnya kayak gue suka, gue tuh biar kata video gue misalkan seala kadarnya pun harus gue suka dulu gitu. Kalau gue nggak suka, ya ngapain? Jadi dia sebenarnya juga lebih kepada idealisme sebenarnya. Yang penting gue suka. Maksudnya terserah orang mau terimanya gimana, yang penting gue nya suka, gue nya puas. Gue pernah kok bikin video sama si Teteh, si Widya. Cuma satu kamera, kita lagi dandan-dandanan. Gue nonton tuh. Ya itu maksud gue banyak bikin video yang simple, yang nggak perlu shot gitu, editannya gimana. Tapi gue karena nggak suka nggak gue edit. Tapi pas gue bikin itu karena gue nontonnya suka, ya udah gue post. Itu gue nonton, dan waktu gue nonton tuh gue ngajakin teman-teman, ada teman-teman gue juga ngasih lihat ini lihat deh gitu. Terus mereka bilang lucu, mereka suka gitu sama yang kontennya itu ya, yang si Yoga sama Widya dan itu. Itu. Hits nomor 1. Gue seneng kok nontonnya. Iya, maksudnya kayak sekarang tergantung kan. Maksudnya kalau misalkan lo bikin video nggak suka, dipaksain quantity, ngapain? Pasti ke deliver ke orang-orang. Dan susah juga kan kalau lo mau memuaskan banyak orang, karena tiap orang kan punya preference beda-beda. Jadi paling menurut gue kayak sekarang ada oleh-oleh nih. Gue nggak peduli view-nya kecil, tapi pembahasan kita menurut gue siapa tahu bisa bermanfaat dan lebih. Aku pun begitu. Faedah kan, jadi nggak kan, perlu dipikirin betul. View kecil. Nah emang kan kalau untuk oleh-oleh kita sepakat ya, sepaham dari awal itu kan, nggak apa-apa. Yang penting siapa kita pengen berbagi wawasan aja. Terus of course kalau kita mau seru-seruan ya lihat challenge. Iya. Yang mau acting kita ya lihat sketsa. Bener. Cuma kita pengen emang bikin kayak short movie yang serius gitu loh. Bikin karya juga. Iya. Cuma kan itu prosesnya panjang kan. Jadi kayak ya udah kita yang penting running dulu deh. Jangan sampai jadi beban ya. Jadi kalau menurut lo nih kira-kira nih akan ada kapan gitu, atau akan ada titik temunya nggak nih, di mana akhirnya tuh bisa ada penerimaan antara dua versi kuantitas dan kualitas ini sampai akhirnya negeri YouTube bisa damai kembali, Wak? Ya sekarang Kak, maksudnya iya kan, Wak, kayaknya gempar banget gitu. Iya, maksud gue kalau kayak gitu itu dulu pada zamannya ketika konten kreator naik nih, YouTube mulai naik, belum ada artis-artis yang nge-YouTube,
ada fase dimana konten-konten yang udah di atas muter kan, maksudnya kan roda berputar kan. Mungkin sekarang orang-orang lagi udah deh capek nonton yang video yang inspiratif apa gitu, nonton yang seru aja. Mungkin dengan nonton si artis ini kayak seru ya, anaknya lucu, ringan apa. Ya udah, kalau gue mah nerimo aja gitu loh. Maksudnya nggak usah dibikin yang terlalu berlebihan sampai yang debat kusir lah harus gimana. Ya itu hak mereka. Cuma kalau menurut gue sih bakalan ya gitu-gitu aja. Kayak kita kan banyak banget kasus-kasus begitu habis itu ngilang. Jadi menurut lo ini bakal hilang gitu aja. Gitu aja. Padahal maksudnya nggak ada penyelesaian yang gimana banget juga gitu ya. Dan menurut gue juga nggak mungkin orang YouTube kayak ayo kita meeting, kita ini nggak mungkin. Kayak nggak bisa dong, itu udah ranahnya bisnis ya. Bisnis gitu. Ya. Tapi nggak tahu ya, aku bukannya sok tahu, tapi kalau kata si Profesor Citra Lubis nggak mungkin harus kayak ada profesor YouTube. Ada, sebenarnya dia yang harus duduk di sini. Si Miss Wartawati itu. Iya, itu si Miss Wartawati itu. Kenapa dia bisa jadi profesor YouTube? Nggak tahu. Ya. Apa yang dilakukan? Kemarin kita suruh riset. Padahal dia riset. Padahal yang nge-YouTube duluan gue. Harusnya lu tahu, lebih paham lo. Bisa ngejelasinnya nih. Tapi kan dia sebagai sosok pelaku menjadi seorang YouTuber terlebih dahulu. Maksudnya kan hanya meresearch data-data dan fakta yang ada. Ya tapi kan harusnya lo bisa membeberkan fakta-fakta supaya yang nggak ngerti jadi ngerti, termasuk gue pengen paham. Gue juga. Coba Anda research di internet banyak kok. Gitu. Apa fungsinya dia? Tapi emang algoritma YouTube berubah. Dulu itu mungkin dulu itu kayak ke views paling banyak tuh pasti kayak masuk trending gitu loh. Terus habis itu berubah lagi yang kayak sejauh mana orang nonton stay di video lo. Kan ada orang yang ngeklik terus habis itu pindah ke video lain kan. Ada orang yang nonton sampai menit keberapa terus skip. Nah, berapa lama orang bertahan gitu. Nah, kalau sekarang itu kayak misalkan gue nonton video Katiza nih, karena keseringan akhirnya yang masuk beranda explore itu video-video Katiza kayak gitu, tergantung apa yang kita suka dan orang minatin gitu. Jadi standar algoritmanya sendiri tuh jadi berubah ya. Yang tadinya based on viewers aja gitu kan, yang penting ada yang ngeklik, tapi ternyata sekarang jadi oke, lu viewersnya banyak yang klik tapi bertahan berapa lama untuk nonton video itu. Tapi makanya sekarang kan banyak YouTuber yang selalu ngingetin jangan lupa nyalain tanda lonceng kayak gitu-gitu kan, karena biar orang dapat notif yang subscribe dia gitu loh. Tapi kalau dari lu pribadi nih, lo compare algoritma yang lama sama yang baru ini, lu lebih senang yang mana? Terus gimana maksudnya? Oke, gini, gue ulang. Oke, kalau algoritma yang lama sama yang baru nih, kalau lu pribadi, lu ngerasain perbedaannya apa? Kalau gue sih lebih gimana? Perbedaannya ya? Nggak tahu. Nggak ngerasain? Gue sih pokoknya yang penting diri gue bisa survive dengan kondisi alam aja. Ibarat kata lagi musim hujan, tiba-tiba musim panas, harusnya kita yang survive kan. Maksudnya kayak gini loh, kalau kita misalkan sekarang adaptasi ya gitu loh, kita mau ngerubah apa sih Kak gitu loh. Yang sama maksudnya ya aku nggak tahu ya yang sama anak-anak idealis, tapi kayak menurut gue sih mending gue milih tengah-tengah. Ketika gue bikin konten receh ya udah, yang penting gue nikmat nontonnya, gue mau bikin. Tapi kalau menurut gue gitu ya, kalau gue jujur aja ya, gue bukan orang yang nontonin YouTube banget gitu. Gue nonton tapi dikit banget lah, hanya beberapa gitu yang gue nonton gitu. Termasuk yoga kan gitu. Nah kalau yoga tuh gue ngeliat yoga tuh dia beradaptasi tapi dia tetap ada benang merahnya. Iya. Kalau menurut gue gitu. Gue emang, dia nggak lepas dari benang merahnya dari awal. Nah itu ya juga salah satu kayak istilahnya sekarang itu kayak gue kan di situ listnya labelnya komedi ya kan. Orang YouTube bilang bahwa kalau ketika lo bikin channel fokus ke lo mau bikin apa dulu, jangan campur-campur kayak gado-gado. Jadi biar lu dapat penonton loyal gitu loh. Oh iya betul. Makanya kalau kita kan misalkan sebenarnya kalau dibilang oleh ini beda, kita kan entertainment, tapi kita juga orang nggak berat-berat banget kok pembahasan kita, nggak yang sampai yang gimana, tetap fun, tetap ini. Jadi menurut gue masuk kategori entertainment tuh masih. Nah kalau lu pribadi nih, lu kecewa gak sama perubahan algoritma yang baru ini? Enggak. Karena dia itu tadi dia yang penting dia happy kalau yoga. Gue pokoknya gini, mungkin ya kalau subscriber gue mungkin ada fasenya turun, followers gue turun.
ya udah kepikiran kayak aduh gue belum bikin konten nih, tapi gue nggak jadiin hal itu kayak yang gimana ngerti nggak sih? Pernah jadi beban nggak sih buat lo kan maksudnya aktif di YouTube, aktif di Instagram juga gitu kan, beban nggak sih kalau misalnya followers lo hilang atau subscribers lo hilang, terus viewers lo mungkin nggak banyak gitu? Dulu kali. Kalau sekarang gue lebih ngejalin aja karena gue tahu bahwa ini tuh nggak sampai selamanya. Jadi emang benar-benar kayak mumpung gue masih ada yang nonton, even itu cuma berapa, nggak sejutaan, ya nggak apa-apa, ya itu aja udah. Yang penting gue masih bisa mencari rezeki dari situ. Wow. Ya. Super sekali. Wow. Kamu seperti masa Mario. Masa sampai tua pakai wig ya kan? Nggak mungkin lah. Tapi lo nggak punya target kan? Kayak kapan lo harus berhenti gitu? Lo nggak ada target itu kan? Jadi kayak lo go with the flow aja. Having fun aja dia. Cuma emang apa namanya yang jadi problemanya artis versus YouTuber itu, aku nggak tahu sih sebenarnya karena standar kontennya. Iya, standar kontennya yang maksudnya kayak yang berfaedah jadi nggak laku nih gara-gara artis. Menurut gue yang dilakuin artis juga banyak kok yang berfaedah, maksudnya kayak walaupun sesimpel itu ya. Sesimpel itu kayak misalnya ngasih uang ke ini, itu kan menginspirasi loh. Iya. Menurut gue itu membantu orang yang membutuhkan. Iya, kita nggak usah mikirin dia peres atau nggak cuma fake di depan layar, biarin aja toh itu selama itu niat baik ya udah. Iya, kalau dan impactnya baik buat orang lain ya kenapa enggak ya? Malah antar kita yang sujon yang salah ya. Iya. Sama halnya kayak dulu misalkan penyiar radio deh kakak dulu kan penyiar radio. Tiba-tiba TV makin berkembang, akhirnya orang lebih nonton TV daripada dengerin radio. Tapi ya udah itu kan zamannya kan. Mungkin sekarang artis-artis juga, apalagi mungkin gara-gara pandemi juga mereka lari ke YouTube semua kah? Nah, makanya gue baru mau nanya tuh, menurut lo nih, lu juga kan Pian gitu sama Yoga, menurut kalian itu ada pengaruhnya juga nggak sih karena pandemi? Karena kan ketika pandemi, project-project kan nggak ada nih, nggak ada yang jalan, nggak boleh syuting, ya kan? Jadi kan artis-artis ini kan ya akhirnya di rumah gitu kan, akhirnya mereka bikin lah gitu, jadi produktif banget lah gitu, bikin konten. Bisa jadi kan? Gara-gara itu mungkin juga nggak sih? Iya, bisa jadi karena ya kita syuting di TV kan udah nggak boleh. Iya. Ya kan? Sinetron juga pada bungkus. Gua nganalisanya mungkin gini ya, jadi sebenarnya dari pas mereka kemarin sebelum pandemik, mereka udah ngelirik YouTube sebenarnya mungkin ya, cuma belum ada waktunya. Nah kebetulan pandemik terjadi, mereka punya waktu luang, ya kenapa mereka nggak jalanin mungkin, gitu kan? Kualitas kuantitas tadi. Jadi ketika sebelum pandemik kan ada juga, setahu gue ya, ada juga artis-artis yang memang sebelum pandemi udah masuk nih ke ranah YouTube nih. Cuma mungkin kan karena kesibukannya masih berjalan ya, maksudnya syutingan apa semua masih jalan. Jadi mungkin nggak terlalu banyak kuantitasnya. Begitu pandemi yang project di luaran semuanya lagi berhenti, akhirnya mereka hajar terus di situ, jadi kuantitasnya jadi banyak. Menurut gue sih nggak apa-apa sih, nggak masalah. Sah-sah aja. Menurut gue sah-sah aja. Kan emang harus diributin gimana? Enggak kan? Enggak. Ya sih buat gue lagi ngaruh juga kagak. Makanya. Kalau menurut gue sih lu nggak bisa ngontrol selera pasar ya. Lu keluarin produk nih, banyak nih yang keluarin produk nih. Ini marketnya nih. Lu banyak lu keluarin produk, gua keluarin produk, kan kita nggak bisa ngontrol mereka harus suka sama produk kita. Bener. Kita cuma bisa keluarin produk yang kira-kira kita riset sesuai nih sama selera mereka. Udah kita keluarin itu. Iya. Kalaupun lu mau idealis misalnya, mereka harus suka nih sama produk gua nih. Gua nggak mau riset, harus suka nih sama produk gua. Ya gua harus meyakinkan mereka. Caranya gimana ya? Lu harus pikirin gimana strateginya supaya mereka terinfluence untuk suka sama produk lu. Itu aja sih menurut gue gitu. Ya mungkin karena kalau artis-artis mereka bisa sehari posting 2 atau 3 video, dan akhirnya pendapatan mereka juga mungkin gede. Tapi usaha mereka, kalau gue even itu ngevlog daily vlog ya, harian gitu, sehari harus posting 3, gue kayak ngerasa nggak nyaman juga sih. Jadi kayak sebenarnya kan tergantung. Kayak hidup gue selama mereka nyaman, ini banget ya, maksudnya hidup gue tuh konten banget gitu. Iya, gitu. Itu kan hak mereka. Emang algoritmanya kebetulan semakin lo banyak posting, akhirnya makin tinggi pengunjung banyak, ini cepet nonton video, makin masuk trending, di mana-mana disarankan lamanya. Sama mungkin ini kali, kalau gue nggak tahu ya, karena kan gue juga tidak paham banget dunia per YouTubean. Cuma kan kayak
yang tahu YouTuber gitu kan, yang tahu orang-orang yang mengisi, yang tahu content creator itu kan anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial ya kan. Karena kan mereka hidupnya maksudnya munculnya itu kan memang di digital. Nah, kalau artis-artis ini mereka kan muncul di televisi nasional. Jadi kan semua orang kalangan dari anak kecil sampai orang tua tahu siapa sosoknya. Jadi ketika dia pindah atau masuk ke ranah YouTube, otomatis ini masanya ikut ya kan? Udah nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa. Benefit jadi artis, Iya, nggak bisa. Makanya kalau orang ngomong bahwa kayak ya jangan ngomongan YouTuber deh, orang-orang deh kayak ya mereka kan enak artis, ya usaha jadi artis kan gampang. Gue casting dari tahun berapa jadi ekstras ya. Asli. Itu loh. Untuk sampai gue sih respect ya, maksudnya artis-artis yang masuk ke YouTube dan akhirnya gede juga gitu kan, dan mereka emang udah gede sebelum masuk itu juga mereka udah gede banget, masuk YouTube lebih gede lagi, lebih jaya lagi lah. Gue respect. Kenapa? Karena gue tahu itu kerja keras loh. Iya, sampai nggak tidur, sampai apa? Kerjain kesana sini. Untuk bisa punya posisi setinggi itu di dunia keartisan, mereka kerja keras banget. Jadi ketika mereka pindah ke YouTube, mereka udah bawa masa, ya emang itu hasil kerja kerasnya mereka. Makanya kalau misalkan kalau gue pribadi, yang penting gue suka sama konten gue gitu. Emang kalau misalkan secara video mungkin gue nggak sebagus yang siapa YouTuber ABC deh, tapi setidaknya gue punya standar sendiri, gue harus begini gitu. Betul. Itu udah cukup gitu buat gue sih sebenarnya. Kalau pendapat gue, selama kontennya nggak mempunyai dampak yang buruk ya, maksudnya tuh lu tetap jaga moralitasnya gitu. Karena kan lo sadar bahwa lo tuh kan public figure, lo punya masa, jadi apapun gerak-gerik yang lo lakukan itu bisa ditiru sama fans lo. Itu aja sih buat gue. Apalagi ada undang-undang ITE kan, ITE. Lu bye-bye lu bikin konten di sini lu kena gitu. Comot ya kan. Nah, menurut kalian gue berdandan kayak begitu itu ngasih image buruk nggak? Lu ngelihat dari sudut pandang mana nih? Kalau dari sudut pandang seni peran, keaktoran ya menurut gua itu bagian dari tugas seorang aktor sih ya, memainkan peran gitu loh. Kalau buat gue ya itu, yang lo bawa apa gitu loh. Lo kan tidak membawa konten-konten lo ke arah keburukan. Gitu loh. Maksudnya lo menghibur. Kalau buat gue gitu, selama tidak membawa dampak yang negatif buat penonton lo. Karena gini, tanggung jawab public figure atau orang yang punya fans lah ya, kayak lo content creator, YouTuber kan mereka punya fans nih gitu kan. Itu lebih berat ya karena daripada orang yang nggak dikenal gitu. Kenapa ya itu? Karena kan gerak-gerik mereka apa bisa ditiru. Itu aja sih dijaga kalau buat gue. Yang sekarang kalau gue misalkan ya kalau suruh milih kuantitas atau kualitas. Kita kan nggak punya standar kayak yang kualitas terbaik itu yang harus gimana ya kan. Yang standar video yang kuantitas itu kayak ya udah berarti asal jadi itu kayak gimana prosesnya. Ada yang video orang cuma merekam gini doang tapi berfaedah kan ada dan menarik kan banyak. Nah, kalau menurut gue sebenarnya ya self image personal itu membawa dampak positif aja sama orang. Boleh sebut nama nggak sih? Apa? Jadi gue untuk pertama kalinya gue nonton YouTube itu sekitar 2 tahun lalu kali ya. Itu pertama kalinya loh gue buka YouTube dan gue nonton video, misalnya gue lihat nonton channel YouTuber gitu. Boleh disebut nggak sih? Jang Hansol. Iya, itu pertama kali. Dan gue langsung captivated banget sama dia. Gue literally beneran itu seharian dari gue bangun tidur sampai gue mau tidur lagi itu gue dengerin dia. Karena menurut gue orang ini dia cara mengolah katanya gitu, menyampaikan itu tuh maksud dan tujuannya itu jelas gitu loh. Dan videonya kan gak ribet, orang dia cuma ditaruh gitu doang. Yang dia cerita horor-horor gitu ya? Ada yang dia cerita horor, ya, ada kasus-kasus gitu di Korea ya. Yang banyak yang suka kan, jadi bagus kok, gue juga suka. Gue suka punya pasarnya masing-masing. Bener. Dan kan gak ribet gue yang edit-edit gimana orang. Kebanyakan dia ngomong sendiri kok. Iya. Cuma pakai satu kamera doang gitu. Gue suka cara dia storytelling enak. Storytellingnya dia luar biasa. Karena storytelling itu betul. Ya benar sih. Jadi kan nggak terlalu harus yang mesti standar yang gimana ya. Kalau ngikutin kuantitas juga, ya itu suka-suka orangnya kan sebenarnya. Jadi menurut gue tuh ini tuh karena lagi rame, mungkin karena udah YouTuber lama udah
begah aja gitu. Dulu sih omongannya mungkin di belakang, kayak sekarang ada satu yang akhirnya speak up, akhirnya jadi rame lagi membuat gonjang-ganjing ya. Cuma emang kalau beberapa YouTuber yang kayak prank-prank yang sampai nggak jelas yang membawakan citra buruk itu, gue setuju sih kayak dihukum atau dibully. Nah itu kan. Maksudnya dibully dalam artian bahwa lu tuh nggak bagus. Itu lu punya tanggung jawab moral dan itu nggak lo jaga. Akhirnya kan mungkin dengan seperti itu akhirnya dia bisa berubah. Nah gue setuju kalau misalkan hal-hal yang seperti itu dinasihatin, dikerasin, setuju. Mungkin memang ada teguran yang bagus ya supaya maksudnya bisa berubah lah jadi lebih baik. Gitu. Selama itu lebih baik sama ini, soalnya kan daripada nanti dicontoh banyak orang. Nah itu sih, kalau itu kan takutnya gitu ya. Dan YouTube itu kan banyak anak-anak gitu, penikmat YouTube gitu kan. Dan jejak digitalnya kan selamanya tuh cuy. Gue sering nih bilang, Kak, banyak anak kecil yang nonton, lo hati-hati nanti ditiru kan. Banyak sih yang ngomong. Lo ngomong aja. Jangan ditiru. Tapi gue dari dulu tuh nggak pernah gubris sih hal seperti itu. Selama penonton masih banyak yang suka, ya udah. Cuma gue ada fasenya nanti di mana kayak oke, saatnya saya undur diri gitu ya. Undur diri bukan undur diri sih. Saatnya saya taruh wig. Gantung wig. Saatnya saya gantung wig ya kan. Karena ada masanya masing-masing kan. Jadi kayak mending lah jalanin aja lah. Kalau kata Radit ya, yang daripada kita sibuk ngerubah yang nggak bisa dirubah, ngapain? Mending kita rubah diri kita. Apa sih? Setuju, saya betul. Lu nggak bisa. Ini yang dibilang intinya tuh balance. Balance, dan kayak kita kalau emang memaksakan diri untuk merubah sesuatu yang nggak bisa dirubah, ngapain? Lu nggak mungkin maksa alam untuk ngikutin lu, bener gak? Termasuk soal jodoh itu. Waduh, berat itu, berat. Berat itu. Yang ini nih kalau ngomong selalu curcol ya, Wak. Selipannya tuh selalu soal jodoh. Hai, Mbak pikir cuma Mbak yang menanti. Saya juga Mbak. Antri dong. Antri. Jadi intinya pembahasan ini apa? Ya itu aja, pengen tahu gue sebenarnya yang terjadi tuh apa. Kalau gue ngambil kesimpulan sih sebenarnya, kalau gue yang ngambil kesimpulannya bahwa ya masing-masing konten kreator atau YouTuber berhak untuk menentukan standarnya mereka sendiri, masing-masing. Apa yang mau mereka kejar berdasarkan motivasi mereka. Jadi ya udahlah, nggak usah ribet-ribet, udah gitu. Terus juga kan kalau misalnya kayak penonton, gue suka bingung ya. Bener loh, gue tuh kadang suka bingung gitu kalau orang tuh pada komen-komen yang kayak nyela lah, apalah, ngebully lah, inilah itu. Bo, kalau lu nggak suka ngapain lu tonton? Gue sih gitu ya. Tapi nggak tahu itu kayaknya ini deh. Otobot. Bukan otobot apa? Cyber army. Karena sekarang udah bebas maksudnya sekarang anak-anak sekarang tuh udah megang handphone dan dia bisa berkomentar apa yang ada di pikirannya hari itu juga. Kalau tapi kan enggak. Ada yang sampai kasar apa gitu loh. Maksudnya ya kalau lu nggak suka lu ngapain nonton dia? Lu tinggal nonton yang lain. Nggak sejauh itu mikir. Tapi kalau komen-komen kasar hati-hati juga cuy. Iya benar, bisa dituntut loh. Bisa lo kalau mau dikasusnya mau dimasalahin bisa lo. Ya udah lu nggak suka udah lu nggak usah nonton gitu aja. Tapi masalah UU ITE ini buat lo nih kalian ya, bukan buat yoga doang, lo juga kan artinya buat kalian tuh jadi ada ini baru nggak sih, batasan baru nggak sih dalam buat konten? Sebenarnya jadi pakem sih, maksud gue, jadi lu nggak berkurang keleluasaan lo, jadi berkurang nggak? Gue ngerasa itu mungkin karena kalau dulu kan gue dubbingin orang-orang itu kayak gue bebas mau ngedubbing apa, ngapain lip sync apa segala macem. Terus habis itu ya pokoknya semua gue mau ngedubbing siapa deh. Kalau sekarang kayak jadi khawatir dia tersinggung. Jadi kan kalau orang didubbingin kan ada dua kemungkinan, dia happy, ya kan dia seneng, makasih lo lucu gini, atau dia tersinggung. Nah itu yang kita nggak tahu gitu. Iya, gue nggak tahu ada UIT itu jadi kayak emang. Kalau dia, gue nggak terbatas, maksudnya kayak untuk berkreasi ya. Bikin konten. Jadi ya, berkurang lah keleluasaan lo gitu lo merasa. Cuma, ya. Akhirnya gue juga akhirnya prepare bahwa ya udah ketika ini, kalau gue dari dulu sebelum ada UITE udah milih konten bahwa ini masalah pribadi artis A sama artis B, gak mungkin gue dubbingin karena itu privacy mereka gitu. Cuma mungkin ada plesetan wawancara yang lucu, misalnya kayak apa yang Syahrini dulu sama Deddy Corbuzier. Itu kan sebenarnya celotehan biasa. Nah itu gue dubbingin kayak itu. Nah sekarang lebih hati-hati nyari, jadinya
otomatis emang harus hati-hati nyari konten. Lebih memfilter lah ya, Iya, mau ngeluarin apa ya. Iya. Karena serem ya, begitu udah keluar, udah Loh, nggak bisa lo tarik tuh. Udah nggak bisa tarik tuh. Salah ngomong aja kita Iya. juga. Iya. Jangan gitu, editing pun akhirnya kita juga sepakat bahwa di editing kita juga harus cek bener-bener ini menyinggung nggak sekiranya gitu. Iya. Kalaupun kira-kira menyinggung langsung telepon dulu. Harus diedit nih. Gitu. Iya. Kalau misalnya lo kenal sama objeknya sih masih lebih enak ya, Wak, lo Iya, bisa konfirmasi langsung gitu. konfirmasi gitu. Cuma kalau nggak kenal kan ya gimana ya, Wak, Iya. tiba-tiba ternyata objeknya tersinggung kan. Iya. Saya tuntut kamu. Tahu-tahu satu grup ya, Wak, di foto pakai baju orange. Saya minta maaf. Enggak minta maaf. Oh, minta maaf dulu ya. Maaf, minta Minta maaf. maaf. Kami mengaku salah. Hilau. Hilafan kami. Itu juga gue sebel sih sebenarnya. Orang tuh gampang banget ya membuat sesuatu gitu, Iya, terus iya, udah iya. bikin kesalahan Klarifikasi. besar, gampang banget habis itu tinggal minta maaf doang Iya. gitu. Gue sebel sih. Cuma sekarang kan yang kemarin gara-gara yang prank itu kan akhirnya ditindaklanjuti apa segala macam. Iya. Kan langsung kan. Iya. Mending kayak gitu sih menurut Mending gue. kayak gitu sih biar Biar yang ada lain efek mikir. jerah, yang lain Iya. mikir. Karena kalau Gitu. cuma saya sorry selesai, bikin lagi gampang. yang lain minta juga maaf doang. gampang nih tinggal minta maaf, Iya. aman kok, ada yang nggak ketahuan gini, nggak dilaporin kok gitu kan ya. Iya. Itu sih. Pokoknya sih ya makanya yang gue bilang ya, gue sih nggak terlalu ini banget sama dunia digital gitu. Semoga sehat-sehat ya. Ya, Sehat sih. Pokoknya yang penting sih kita harus bisa survive aja udah. Iya. Sama industri ini, Iya, ya kan iya. pasti kan orang Induk- kemarin ya, pasti ada perubahan kan. perubahan terus ada pembenaran perubahan lagi, ada satu muncul rusak lagi, kitanya aja yang survive. Iya. Makanya sih adaptasi ya. Adaptasi. Gitu, Makanya gue adaptasi. suka sama Deddy Corbuzier tuh, dia Yes. cepat beradaptasi. Iya. Adaptasi tapi ya jangan sampai mematikan karakter Dia pribadinya pribadi. juga. Iya. Gue rasa enggak sih. Kan ada istilah itu, orang yang bertahan itu bukan orang yang melawan arus tapi yang mengikuti arus. Yeay, akhirnya nggak ada hubungannya sama jodoh. Akhirnya bisa Komentarnya. juga. Iya ya benar-benar ya kayak Deddy Corbuzier gitu. Dia tetap pada karakternya. Iya, gitu. karakternya tetap ada di konten-konten Betul. dianya nggak hilang Nggak gitu. Yang hilang. dulu sampai sekarang tuh kayak ya itu Deddy Corbuzier gitu suka. Oke, terakhir nih, tips dari seorang Yoga Arizona nih buat para konten kreator pemula di luar sana apa nih? Cari aja di YouTube banyak tips menjadi konten kreator. Dibantalin YouTube lagi ya. Gila. Iya. Kalau gue sih yang penting elunya happy satu. Ya. Terus habis itu lu berkarya istilahnya yang elu banget lah, lu tahu sisi sisi kelebihan lu, keunikan lu. Iya, Itu aja gue dari dulu kalau ditanyain tips-tipsnya cuma itu, lu kenal diri lu aja Iya. dulu lu. Jadi barometernya adalah bukan viewers, bukan Iya. subscriber, tapi diri lo sendiri Diri lu barometernya. sendiri. As long as you're happy, Yes. ya udah. Let it go. Let it go. Let it go. Oke, bye. Thank you guys for watching. Ole ole. See you on next video.